Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang kami hormati Bu Ervina dan teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang surat perjanjian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Ghani Yuda Dias dengan NIM 17096240554. Saya Silvia Nashwa dengan NIM 170962404. Saya Elisa Aura Hermina dengan NIM 17096240171. Saya Maria Merka dengan NIM 17096244086. Oke, di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu ada pengertian surat perjanjian, fungsi surat perjanjian, manfaat surat perjanjian, ciri-ciri dan jenis-jenis surat perjanjian, tahapan membuat surat perjanjian, dan kami memberikan studi kasus dan tanya jawab serta kesimpulan. Mulai di next. Oke, masuk ke pengertian surat perjanjian. Apa sih surat perjanjian itu? Sebelum kita mengetahui apa itu surat perjanjian, mari kita mengetahui dulu apa itu perjanjian. Perjanjian menurut mata hukum adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Kemudian ada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mulai di next. Kemudian dari beberapa ahli ada Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo SH menyatakan bahwa perjanjian adalah satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kami juga menambahkan Prof. Purwahid Patrick, yaitu perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persetujuan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. Boleh di next. Ada Prof. R. Subekti, yaitu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan dari Salim HS, yaitu hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Dari situ dapat disimpulkan perjanjian adalah tindakan yang mengikat kedua belah pihak untuk menjamin adanya kepastian mau dari mata hukum ataupun hal lainnya yang dapat dilakukan secara lisan, namun perjanjian secara lisan sangatlah lemah jika tidak direkam atau tidak ada bukti. Maka dari itu surat perjanjian hadir sebagai bentuk bukti hitam putih demi keamanan. Surat perjanjian sendiri adalah surat kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikat dan sekaligus menjadi bukti hitam putih. Nah, di sini kita akan membahas fungsi surat perjanjian. Fungsi surat perjanjian itu ada pertama kepastian, yang artinya surat perjanjian memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya dokumen tertulis, semua kesepakatan telah diatur secara resmi sehingga kedua pihak merasa tenang dan yakin bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi. Yang kedua ada kejelasan. Isi surat perjanjian menjelaskan secara rinci batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan ini mencegah kesalahpahaman karena semua ketentuan telah tertulis dan disetujui bersama. Yang ketiga adanya perlindungan. Dengan adanya surat perjanjian, itu berfungsi sebagai perlindungan agar tidak terjadi perselisihan karena sudah ada aturan tertulis. Kedua pihak dapat mengacu pada perjanjian saat ada potensi masalah. Dan terakhir penyelesaian. Jika perselisihan atau sengketa tetap terjadi, surat perjanjian dapat dijadikan dasar atau bukti dalam proses penyelesaian. Dokumen ini mempermudah penyelesaian perkara baik secara musyawarah maupun jalur hukum. Boleh di, eh, lanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat surat perjanjian. Boleh di next? Yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis yang sah, yang dimana surat perjanjian ini menjadi dasar sebagai apa ya, jadinya tuh kalau ketika nantinya ada masalah ke depannya, kita tuh sudah mempunyai bukti tertulis yang sah, yang dimana ini tuh biasanya berisi siapa saja sih yang menyetujui isi dari perjanjian tersebut, terus kapan dan bagaimana sih syaratnya itu. Nah, terus yang kedua itu memberikan kepastian hukum. Tentunya ini berkelanjutan atau berkesinambungan dengan bukti tertulis yang sah, yang dimana nantinya ketika ada permasalahan sudah ada kita memiliki kepastian hukum yaitu surat perjanjian ini. Misalnya itu kan kayak kalau kita mau melakukan jual beli gitu ya, terus nantinya tuh kita ingin menjual lagi kepada pihak lain gitu atau pihak ketiga. Nah, tentunya apabila kita memiliki surat perjanjian dan kita sudah memenuhi itu, tentunya kita tidak akan terkena masalah ke depannya. Yang ketiga yaitu mengikat para pihak. Nah, jadi di mana di dalam surat perjanjian ini kan ada dua belah pihak yang menyetujui suatu keputusan. Nah, itu tuh sama-sama mengikat dua pihak ini agar tidak melakukan kesalahan dan apabila melakukan kesalahan pun bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat yaitu menghindari kesalahpahaman. Sama dengan fungsi dari surat perjanjian ini yaitu yang dimana dengan adanya surat perjanjian dengan syarat yang sudah jelas itu akan menghindari kesalahpahaman ataupun miskomunikasi dalam perjanjian yang kita lakukan. Lalu yang kelima itu ada sebagai alat perlindungan, sama seperti kepastian hukum, yaitu dengan adanya surat perjanjian, hal ini dapat melindungi kita di kemudian hari. Lalu yang keenam itu sebagai dasar tindakan hukum. Ini berkesinambungan juga dari yang kepastian hukum, terus sebagai alat perlindungan yang dimana surat perjanjian ini tuh berfungsi agar ketika nantinya ada masalah gitu kan ya, kita tuh ada dasar hukum gitu atas apa yang kita lakukan. Itu bisa membuktikan apakah kita yang salah atau pihak lain yang salah gitu. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri surat perjanjian. Surat perjanjian memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sesuai hukum, kesusilaan, kepentingan umum, dan ketertiban. Jadi, surat perjanjian harus dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, menjaga kepentingan umum, serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Yang kedua, objek kontrak dijelaskan dengan jelas. Hal yang diperjanjikan, misalnya seperti barang, jasa, atau pekerjaan, harus dituliskan secara rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian harinya. Yang ketiga, kesepakatan dibuat dengan ikhlas tanpa paksaan atau penipuan. Maksudnya di sini tuh perjanjian hanya sah jika dibuat atas dasar kesukarelaan semua pihak tanpa ada tekanan, intimidasi, atau kecurangan. Yang keempat, salah satu pihak memiliki kemampuan hukum. Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, artinya cukup umur dan berwenang secara hukum untuk membuat perjanjian. Yang kelima, judul kontrak singkat, padat, dan jelas. Maksudnya di sini adalah judul kontrak harus menggambarkan isi perjanjian secara ringkas agar mudah dipahami. Misalnya perjanjian sewa rumah atau kontrak kerja. Yang keenam, identitas para pihak disebutkan dengan jelas, seperti nama, alamat, nomor identitas, serta keterangan penting lain dari pihak-pihak yang terlibat harus ditulis agar tidak menimbulkan keraguan. Yang ketujuh adalah latar belakang kesepakatan. Perjanjian biasanya diawali dengan penjelasan latar belakang atau alasan mengapa perjanjian itu dibuat, supaya lebih transparan dan mudah dipahami. Yang kedelapan, isi perjanjian jelas, terdiri dari pasal-pasal dan ayat. Isi kontrak disusun secara sistematis, dibagi dalam pasal dan ayat, supaya detail perjanjian lebih tertata serta memudahkan pembacaan. Yang kesembilan, ada mekanisme penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, surat perjanjian harus mencantumkan cara penyelesaiannya. Contohnya melalui musyawarah, mediasi, atau jalur hukum. Yang kesepuluh, ditandatangani oleh para pihak. Tanda tangan ini menunjukkan persetujuan resmi dari semua pihak yang terlibat, sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum. Yang kesebelas, ada saksi yang menandatangani. Kehadiran saksi di sini untuk memperkuat
pengesahan perjanjian dan bisa menjadi bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dan yang terakhir, memiliki salinan surat kontrak. Masing-masing pihak berhak mendapatkan salinan asli dari perjanjian agar semua pihak memiliki pegangan resmi yang sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tahapan surat perjanjian. Jadi, dalam pra penyusunan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pra penyusunan perjanjian, penyusunan surat perjanjian, dan juga bahasa yang digunakan. Nah, dalam pra penyusunan perjanjian, terdapat beberapa bagian juga, yaitu yang pertama adalah negosiasi, di mana kita menentukan pihak-pihak mana saja yang akan terlibat dalam perjanjian tersebut, lalu menentukan apa tujuannya, misalnya apakah membuat perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa seperti itu. Selanjutnya ada Memorandum of Understanding, yaitu ini adalah nota kesepahaman atau dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara para pihak yang terkait gitu. Selanjutnya ada studi kelayakan, di mana studi kelayakan baru dilakukan sebagai penilaian tingkat kelayakan, kesepakatan, dan prospek transaksi bisnis tersebut gitu. Jadi hasil studi kelayakan diperlukan untuk menilai apakah perlu tindakan untuk melanjutkan transaksi negosiasi atau tidak. Selanjutnya ada negosiasi lanjutan. Jika hasil studi kelayakan tidak menunjukkan hasil memuaskan, barulah saat itu dilakukan negosiasi lanjutan seperti itu. Selanjutnya ada penyusunan surat perjanjian. Yang pertama ada pembuatan draft. Draft perjanjian merupakan naskah atau konsep perjanjian yang dirancang oleh beberapa pihak yang terkait. Selanjutnya ada tukar-menukar draft perjanjian dilakukan untuk memberi kesepakatan kepada para pihak guna mempelajari isi draft perjanjian. Selanjutnya ada tahap revisi untuk melakukan perubahan terhadap isi kontrak yang dibuat oleh para pihak terkait. Selanjutnya ada penulisan naskah akhir. Jika naskah perjanjian telah selesai dan tidak ada kekurangan atau kesalahan, maka akan dilakukan penulisan naskah akhir. Dan selanjutnya ada penutup, yang merupakan penandatanganan perjanjian yang merupakan wujud persetujuan atas segala substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan, yaitu penafsiran dan pelaksanaan dari surat perjanjian beserta alternatif penyelesaian. Oke, selanjutnya ada ketentuan surat perjanjian. Yang pertama, surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas yang biasa atau dibukuhi dengan materai yang cukup. Yang kedua, surat perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, para pihak yang mengadakan perjanjian harus sudah dewasa, sadar, dan sehat. Di mana seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, apabila seseorang yang belum legal melakukan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah di mata hukum. Lalu yang keempat, isi surat perjanjian harus jelas dan bersifat multitafsir. Yang kelima, isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, isi surat juga harus menjelaskan objek perjanjian secara terperinci. Yang ketujuh, surat perjanjian harus menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Kedelapan, jika menggunakan istilah teknis, sebaiknya mencantumkan definisi atau ketentuan yang dipahami secara umum. Kesembilan, ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam surat perjanjian harus bisa dilaksanakan dalam praktik nyata. Kesepuluh, semakin detail isi surat, maka itu semakin bagus. Lalu yang terakhir, isi surat perjanjian harus memperhatikan asas-asas perjanjian. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis surat perjanjian.
Jadi jenis-jenis surat perjanjian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perjanjian menurut sumbernya, perjanjian menurut namanya, perjanjian timbal balik, perjanjian atas beban, perjanjian berdasarkan sifatnya, perjanjian pokok dan tambahan, dan juga perjanjian berdasarkan aspek larangannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan surat perjanjian. Yang pertama ada kepala surat. Jadi pertama kepala surat ini dia membuat judul surat dan judul perjanjian. Selanjutnya ada pembuka surat. Selanjutnya ada identitas para pihak. Bagian ini memuat identitas para pihak yang terkait dan mengikat diri dalam sebuah perjanjian tersebut. Jadi dalam pembuka surat dan identitas para pihak itu mencantumkan nama, pekerjaan, jabatan, alamat, dan juga kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak dalam perjanjian. Lalu ada latar belakang yang menerangkan alasan dibuatnya suatu perjanjian tersebut. Selanjutnya ada objek perjanjian. Selanjutnya ada substansi perjanjian, di mana substansi perjanjian mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak tersebut. Selanjutnya ada penutup. Penutup merupakan akhir dari perjanjian. Lalu dilanjut dengan tanda tangan, di mana para pihak yang bersangkutan menunjukkan adanya persetujuan atas segala substansi perjanjian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum masuk ke studi kasusnya, boleh back ke bagian jenis-jenis surat perjanjian dulu. Ya, oke. Jadi di sini aku akan nambahin sedikit penjelasannya kali ya, biar teman-teman yang menonton juga nggak bingung. Perjanjian menurut sumbernya itu ada apa aja sih? Jadi perjanjian menurut sumbernya itu dibagi menjadi 5 golongan atau 5 jenis, yaitu ada perjanjian yang sumbernya tuh dari hukum keluarga. Yang kedua, ada perjanjian yang sumbernya dari kebendaan. Nah, yang ketiga ada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Nah, yang keempat yaitu perjanjian yang bersumber dari hukum acara, dan yang kelima itu perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu perjanjian menurut namanya. Jadi di sini tuh ada dua macam, yang dimana perjanjian nominaat atau bernama dan perjanjian innominaat atau tidak bernama. Nah, nominaat ini kenapa disebut perjanjian bernama? Karena perjanjian ini tuh dikenal dalam KUH Perdata. Contohnya itu kayak perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian persekutuan perdata, dan sebagainya. Sedangkan kalau perjanjian innominaat atau yang tidak bernama ini merupakan perjanjian yang belum dikenal dalam KUH Perdata, yaitu contohnya kayak leasing, sewa beli, franchise, joint venture, perjanjian karya, dan keagenan. Jenis yang ketiga yaitu perjanjian timbal balik, di mana di sini tuh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perjanjian timbal balik tidak sempurna, yaitu yang dimana perjanjian ini tuh menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Tapi di sini tuh tidak adanya prestasi perjanjian sepihak, yang dimana perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, sedangkan menimbulkan hak bagi pihak lainnya. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian penanggungan atau berkoti. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian atas beban, atau disebut juga perjanjian cuma-cuma, yang dimana ini tuh digolongkannya pada keuntungan-keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Contohnya yaitu di sini misalkan perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai. Nah, selanjutnya itu perjanjian berdasarkan sifatnya, yang dimana penggolongan ini tuh didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut.
Perjanjian kebendaan yaitu suatu perjanjian ketika hak kebendaan ditimbulkan, diubah, dan dilenyapkan untuk memenuhi perikatan. Sementara perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Nah, jenis yang keenam yaitu perjanjian pokok dan tambahan, yang merupakan perjanjian yang utama, baik kepada individu maupun badan hukum. Sementara perjanjian aseyor merupakan perjanjian tambahan seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia. Nah, yang ketujuh yaitu perjanjian berdasarkan aspek larangannya, yaitu penggolongan ini tuh berdasarkan larangan yang merupakan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Boleh balik lagi ke studi kasus? Oke, di sini aku akan membacakan studi kasus, yaitu PT Maju Bersama dan CV Sumber Rezeki menandatangani perjanjian distribusi produk makanan selama 2 tahun. Namun, surat perjanjian tersebut lemah karena objek kontrak tidak jelas. Tidak ada mekanisme penyelesaian perselisihan. Pihak PT hanya membubuhkan cap tanda tangan direksi, serta saksi tidak mencantumkan identitas lengkap. 6 bulan kemudian muncul masalah. Produk tidak sesuai dengan standar mutu dan kedua belah pihak saling menyalahkan. Boleh di next? Pertanyaannya yaitu yang pertama, ciri-ciri surat perjanjian apa saja yang tidak terpenuhi dalam kasus tersebut. Yang kedua, apa akibat hukum jika perusahaan hanya membubuhkan cap tanda tangan pejabat berwenang. Yang ketiga, bagaimana solusi penyelesaian masalah agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Baik, bagi teman-teman yang ingin menjawab studi kasus, silahkan ketik di kolom komentar. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada mari berdiskusi, silahkan bertanya. Selain memberikan jawaban untuk studi kasus, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga dipersilakan untuk berkomentar di kolom komentar. Boleh di next? Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat teman-teman mengerti dan bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.